kitab itu bawa berkah buat dia karena dia teknos, dia megang, dia buka gitu. Dia nggak tahu kiai baca sini mungkin ya ini kali gitu, paham nggak ya? Yang baca di sini, mata aja di sini, kagak jadi masalah. Oh gitu. Kalau baca malu gini kan, baca nih begini, bacanya baca begini gitu, paham nggak? Kan terbalik. Kata dia aja pak, kagak masalah. Kata kayaknya nggak masalah. Mau dia bisa baca kek, mau dia belum bisa baca kek, nggak ada urusan. Yang penting dia pegang kita, kasih kitabnya biar dia dapat berusaha. Gitu. Yang kecil-kecil, saya paham, saya ngerti kalian belum paham. Tapi mudah-mudahan ini menjadi berkah. Gitu, ya. Jadi berkah buat kalian. Ini pengalaman saya pribadi nih. Dulu waktu saya seusia kalian SD, masih SD nih. Saya kan tinggal di Pasar Santa. Di Pasar Santa ada namanya Umayyah Kiai Maksum Amin. Beliau ngajar kitab tafsir Jalalain. Saya ikut ngaji, masih ada tafsir Jalalain, saya ikut ngaji. Ngerti kagak? Ya kagak. Loh kok Bang Bawi kagak ngerti tapi ikut ngaji? Karena ada makanannya. Bener, wallahi ada makanannya. Saya nanya aja deh, ada logonya. Beneran. Ya tapi ya ini ya. Itu semua mungkin saya berpikir ya tahanus diri matilah itu mungkin dulu Kiai Maksum Amin doain saya. Dari saya waktu itu duduk diem. Tidak ngerti orang yang dibahas tafsir anak kecil gitu. Pasti lagi gue ngomong gitu kan. Dapat haji belum beres keluar makan gitu. Tiap malam Jumat dulu tuh. Allah. Udah meninggal orangnya. Orang Cirebon. Cuma saya berpikir jangan-jangan dulu kayak mau suami doain gua. Jadi kagak tahu gimana Allah Subhanahu Wa Taala bikin skenario jalan saya dipanggil sama Kiai sama pesantren, tapi di pesantren belajar, dikuliahin sama dia sampai akhirnya lulus kuliah di sini bisa ketemu kalian. Ketemu aja kalau saya lagi pesantren mungkin nggak bisa ketemu kalian saat ini. Gitu. Jadi ada berkahnya. Jadi jangan kalian aku nggak ngerti, aku tidur aja, aku nggak ngerti. Jangan ada tuh diri aja. Kita nanti lagi sana saya. Dulu tuh saya SD. Kira-kira 25 tahun setelah saya ngaji tafsir jalan itu baru sekarang ini. Ya, jadi jangan remehin ya model-model kayak gitu. Tadi wajahan tuh usulan dan aku jadikan ini berpasal-pasal. Ya paslon. Jadi dijelas ini satu pasal fima hiyatil ilmi wal fiqhi wa fadhihi. Itu menjelaskan tentang hakikat ilmu dan fikih dan juga ilmu fikih, ilmu hukum. Kalian sholat itu fikih, kalian zakat itu ilmu fikih. Kalian ngapain lagi? Sedekah, ya. Apalagi kalian jual beli makanan, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa itu ranahnya ilmu fikih. Kalian nanti jadi anggota dewan itu fikih siasat, fikih politik. Kalian misalkan nanti ngapain lagi? Meninggal dunia itu ranahnya fikih itu, diurusin, ya baca doa segala macam fikih. Nah berikutnya, dan ada satu pasal seperti itu udah dari itu. Ya, dan pasal yang lain itu menjelaskan niyati fi hali ta'allumi. Itu menjelaskan tentang niat ketika kalian untuk ilmu. Jadi, kalau untuk ilmu niatnya harus lurus. Nanti bagaimana niatnya nanti dijelasin di sini. Ya. Niatnya harus benar gitu. Niatnya harus benar. Kalau niatnya enggak benar, maka ilmunya nanti enggak dapat. Karena ini innamal a'malu binniyat. Seluruh perbuatan itu tergantung dari amalnya. Kalian mau berbuat baik gitu. Ya harus diniati. Saya mau niat berbuat baik. Insya Allah niatnya aja udah menjadi kebaikan. Lalu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariqi wal tabati. Dan lalu ada pasal nanti menjelaskan tentang memilih guru. Ya, nanti ada pasal, ada bab yang menjelaskan tentang memilih guru. Jadi kita semua boleh memilih guru. Kita mau belajar sama siapa, gurunya lihatin dulu, gurunya bagaimana, keilmuannya gimana, boleh dilihatin. Itu apa-apa. Ya, paham ya? Nah, di situ nanti dijelasin cara memilih guru. Aku pengen ngaji sama kiai ini karena gue senang gini. Itu boleh. Jadi boleh ya. Nanti
Kenapa nggak boleh buru-buru dalam memilih guru, nanti dijelasin di sini. Harus dipantau dulu, pantau. Jangan terlalu terburu-buru. Lalu juga Pak memilih teman. Saya memilih teman dan dalam ketekunan. Lalu fasun bin azimil ilmi wali, dan ada pasal yang menjelaskan tentang menghormati ilmu. Ya, ilmu itu harus dihormati. Makanya kitab-kitab buku-buku kalian tuh nggak boleh diletakkan gini nempel gitu. Nggak boleh. Santri itu nggak boleh dipantang tuh. Santri gitu, diajarin kayak gitu. Dilipat nih. Ini yang satu anak sekolah bawa buku satu, bawa satu taruh di pantat, itu nggak boleh. Itu ilmunya nggak. Karena apa? Karena ilmu yang kita dapat itu dari sini. Ini sebagai apa namanya? Apa sih namanya? Bahasanya? Fasilitasnya. Ya, sebagai fasilitas keilmuan kita di sini, ada di sini. Ya, perantara ilmu kita ada di sini. Jadi makanya harus dibaiki. Kalau dulu ya misalkan nyuruh apa? Pakai parfum, diwangiin bukunya, pakai baju dibaca, diwangiin, bukunya juga dikasih parfum. Kenapa? Kita menghormati ilmu yang kita pelajari. Lalu yang berikutnya faslun fil jiddi wal muwazabati, pasal nanti menjelaskan tentang ketekunan dan kerajinan. Jadi untuk ilmu harus tekun. Ilmu apapun kalian harus tekun, khususnya ilmu agama Islam. Kalian di sekolah belajar ada ilmu kimia, fisika, tekunin. Atau kalian nanti belajar di luar sekolah ada muatan lokal apa, tekunin. Ada misalkan bahasa Inggris gitu ya. Dan jangan. Terus kalau di sekolah ada ekstrakurikuler, tekunin. Belajar, jangan malas-malas. Ya, kalian harus menjadi murid-murid yang tekunin. Jangan minder, jangan malu, nggak boleh. Orang Islam nggak boleh malu, nggak boleh minder. Ya, karena setiap kita pasti punya potensi yang kita nggak tahu. Ada orang jagonya di formal nih, matematika jago, bahasa Inggris jago, wah cakep. Ada yang dia kurang, dia dalam ilmu formal kurang menonjol. Ada yang di eskul yang menonjol, gitu kan? Bela diri, apa segala macam, dia berprestasi. Nah, itu bisa jadi jalur kesuksesan kita. Saudaranya Kahan itu di Banten, saudaranya Buncun ada masuk polisi cewek. Tingginya itu cewek, tingginya 185 meter. Dia sama tiap jemuran beda-beda tipis. 1 meter 85. Gini kalau lihat jelas gitu. Ya, tingginya 185 karena dia atlet voli. Dia masuk polisi jadi di Polwan. 4 tahun lalu dia udah jadi Polwan, tugas di Polda Banten. Jalurnya jalur prestasi karena dia ikut ekstrakurikuler voli. Dia voli jago, main mewakili sekolah, mewakili kecamatan, mewakili terus naik sampai provinsi, dan ada daftar polisi, dia bisa masuk gara-gara dia berprestasi dalam olahraga. Nah, kalian oleh berprestasi dalam olahraga, udah polisi ya, polisi boleh. Kalau polisi harus rajin, kalau nggak rajin terjadinya polisi tidur di jenis motor. Ya, pokoknya rajin tekun ya. Nanti ada bab yang menjelaskan tentang ketekunan dalam menuntut ilmu. Lalu faslun fi hidayati sabaki, dan juga bab yang mempelajari tentang asal muasal dan juga ukuran-ukuran dan urutan-urutan dalam menuntut ilmu. Ya, gak bisa bikin nomor 9 ya. Tsumma qala faslun fi tawakkuli wallahu a'lam bishawab. Ayo, kita doa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Allah. Alamin. Akhirnya kita akan juga di masjid ada Rabbana wa syukur wa
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.